Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladan Rufaiko dari kelas 2D dengan nomor NIM 24030460102. Di sini saya akan membawakan materi pelajaran tentang falsafah kesatuan ilmu yang akan membahas tentang Ibnu Rusyd. Jadi nama lengkapnya Ibnu Rusyd itu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. Nah, beliau itu sering dilatinkan sebagai Averroes atau biasanya dikenal oleh negara barat namanya itu menjadi Averroes. Nah, beliau itu seorang filsuf dan pemikiran dari Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk ilmu filsafat, akidah, teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termaksud banyak tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir atau dalam bahasa Inggris disebut commentator. Nah, Ibnu Rusyd merupakan seorang filsuf muslim. Nah, beliau itu merupakan pendukung dari ajaran Aristoteles dan berusaha mengembalikan filsafat Islam ke ajaran Aristoteles yang asli. Beliau itu mengkritik neoplatonisme yang ada pada pemikiran sebelumnya seperti Al-Farabi sama Ibnu Sina yang dianggapnya menyimpang. Nah, Ibnu Rusyd ini membela kegiatan yang berfilsafat dari kritik ulama Asy'ariyah seperti Al-Ghazali dan berpendapat bahwa berfilsafat dalam Islam itu boleh, bahkan bisa jadi wajib bagi kalangan tertentu doang. Nah, ia juga berargumen bahwa teks Al-Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara kiasan jika itu bertentangan dengan akal dan filsafat. Dalam bidang fikih, ia tuh menulis Bidayatul Mujtahid. Nah, ini saya punya bukunya Bidayatul Mujtahid itu seperti ini. Saya pernah belajar waktu saya SMA sekitar kelas 2 sama kelas 3 SMA. Jadi contoh kitab yang ditulis oleh Ibnu Rusyd. Nah, ini namanya Bidayatul Mujtahid. Ini dalam kitabnya. Nah, ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih itu Bidayatul Mujtahid. Jadi Bidayatul Mujtahid itu menjelaskan tentang fikih. Nah, tentang fikih yang membahas tentang perbedaan mazhab hukum dalam Islam. Nah, di bidang kedokteran juga Ibnu Rusyd ini memberikan kontribusi penting mengenai fungsi retina, penyebab stroke dan gejala penyakit Parkinson. Nah, beliau juga menulis buku yang menjadi teks standarnya di Eropa. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh Ibnu Rusyd di dunia barat. Nah, jadi Ibnu Rusyd di dunia barat itu jauh lebih besar. Maksudnya di sini jauh lebih famous ya, jauh lebih terkenal dibandingkan di dunia Islam. Yaitu merupakan soalnya kenapa beliau itu menulis banyak tafsir dan karya-karyanya Aristoteles yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Latin, sehingga memicu pemikiran Eropa untuk kembali mengkaji pemikiran Yunani setelah lama yang diabaikan. Nah, pendapatnya itu menimbulkan kontroversi di dunia Kristen Latin dan menginspirasi gerakan filsafat yang dikenal sebagai Averroisme. Nah, salah satu doktrin kontroversinya itu adalah teori kesatuan akal, unitas intellectus, yang menyatakan bahwa semua manusia itu memiliki satu akal yang sama. Nah, karya-karyanya itu dinyatakan oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1270 dan 1277. Dan Thomas Aquinas menulis kritik tajam terhadapnya. Meskipun demikian, Averroisme itu tetap memiliki pengikut di dunia barat hingga abad ke-16. Nah, sekarang saya akan memberitahu tentang karya-karyanya Ibnu Rusyd. Nah, apa aja sih karya-karyanya Ibnu Rusyd? Nah, Ibnu Rusyd itu penulis yang amat produktif
dan tulisannya itu mencakup banyak topik. Menurut Fahri, karyanya itu mencakup lebih banyak bidang ilmu dibanding para pendahulunya di dunia timur. Bidang-bidang ilmu yang ia bahas diantaranya tuh filsafat, kedokteran, teori hukum, serta linguistik. Jadi kebanyakan tulisannya itu adalah tafsir atau uraian karya-karya dari Aristoteles yang juga sering mengandung pemikiran baru dari Ibnu Rushd sendiri. Nah, menurut penulis Prancis Ernest Renan, selain tafsir-tafsir Aristoteles dan Plato, Ibnu Rushd itu menulis sedikitnya 67 buku yang merupakan karya baru atau bukan tafsiran maksudnya di sini, termasuk 28 buku yang mengenai filsafat, 20 buku mengenai kedokteran, 8 buku mengenai hukum, 5 buku mengenai teologi atau akidah, dan 4 buku mengenai tata bahasa, 2 buku mengenai astronomi. Teks asli dari bahasa karya Ibnu Rushd yang berbahasa Arab telah hilang dan yang masih itu hanyalah terjemahannya dalam bahasa Latin dan Ibrani. Nah, tafsir Aristoteles. Nah, apa sih itu tafsir Aristoteles? Nah, di sini kita akan membahas tentang itu. Ibnu Rushd itu menulis tafsir untuk hampir semua karya Aristoteles yang ada pada masanya, kecuali pada Politika yang digantinya dengan tafsir Republik atau karya Plato. Ia itu membagi tafsirnya itu menjadi 3 tipe. Nah, yang pertama itu tafsir pendek atau jami, berisi ringkasan doktrin-doktrin Aristoteles yang ditulis pada awal karirnya. Yang kedua itu tafsir menengah atau talkhis, berisi parafrase dan uraian untuk memperjelas bahasa Aristoteles, ditulis setelah Khalifah Abu Ya'qub Yusuf mengeluh tentang kesulitan membaca karya-karya tersebut. Yang ketiga, tafsir panjang syarah, tafsir berbaris per baris yang mencakup analisis rinci, ditunjukkan untuk para pakar dan bukan untuk khalayak umum. Nah, makalah filsafat. Ibnu Rushd juga menulis makalah-makalah dalam bahasa Arab. Contohnya itu tunggal makalah, jamak makalat dalam berbagai topik filsafat, diantaranya tentang akal dan intelek, waktu, benda-benda langit yang ketika itu termasuk topik filsafat. Ia juga menulis beberapa makalah polemik atau perdebatan, termasuk mengkritik Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali dalam beberapa topik. Dalam bidang teologi, ia menghasilkan karya-karya penting termasuk Fasl al-Maqal yang membahas kesesuaian antara filsafat syariat Islam dan Al-Kashaf al-Manhaj al-Adilah asy-Syariyah. Karya utamanya dalam teologi adalah At-Tahaffuts yang merupakan balasan terhadap kritik Al-Ghazali dalam Tahaffuts al-Falasifah, di mana ia juga mengkritik Ibnu Sina dan filsafat Neoplatonisme. Nah, selanjutnya di bidang kedokteran. Jadi di bidang kedokteran, Ibnu Rushd juga pernah menjabat sebagai dokter istana, menulis Al-Kulliyah fit Tabib, prinsip umum kedokteran, yang terdiri dari 7 jilid yang membahas berbagai aspek kedokteran. Buku ini tuh diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjelaskan teks kedokteran penting di Eropa. Ia juga berkolaborasi dengan Ibnu Zuhur dalam Al-Umur Al-Juziyah dan menulis ringkasan karya Galenus serta uraian terhadap karya Ibnu Sina. Dalam hukum, Ibnu Rushd menulis Bidayatul Mujtahid wan Nihayah Al-Muqtasid yang membahas perbedaan mazhab dalam hukum Islam. Jadi itu menjelaskan perbedaan antara mazhab Sunni dari segi teori dan praktik. Ia adalah pengikut mazhab Maliki, tetapi juga membahas mazhab lain. Selain itu, terhadap karya-karya lain yang tidak lagi ditemukan, termasuk rangkuman dari karya Al-Ghazali dan buku-buku kecil tentang kurban dan pajak tanah. Nah, ini buku Bidayatul Mujtahid jadi salah satu karya dari Ibnu Rushd ya. Nih, Bidayatul Mujtahid. Ya, ini karyanya Ibnu Rushd, ini ada namanya. Ada nama beliau. Ibnu Rushd. Nah, selanjutnya filsafat Aristoteles dalam tradisi pemikiran Islam.
Dalam tulisan-tulisan filsafat, Ibnu Rushd berupaya mengembalikan Aristotelisme sebagai aliran utama dalam pemikiran Islam. Ia berpendapat bahwa filsafat Aristoteles telah disalahartikan oleh pemikiran Islam sebelumnya yang terpengaruh oleh Neoplatonisme seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ibnu Rushd menolak gagasan Al-Farabi dan menggabungkan filsafat Plato dan Aristoteles, serta mengkritik karya-karya Al-Farabi mengenai logika yang dianggapnya menyimpang dari sumber-sumber Aristoteles. Ia juga memberikan kritik mendalam terhadap Ibnu Sina yang merupakan tokoh utama Neoplatonisme di dunia Islam. Ibnu Rushd menilai bahwa teori emanis atau Fayat yang diajukan Ibnu Sina mengandung banyak kesalahan yang tidak sesuai dengan ajaran Aristoteles. Ia menolak pandangan Ibnu Sina bahwa keberadaan atau wujud hanyalah aksiden dari esensi zat, dan berargumen bahwa sesuatu ada terlebih dahulu, sedangkan esensi adalah abraksi dari hal yang telah ada. Selain itu, Ibnu Rushd juga menolak teori modalitas argumen Burhan as-Siddiqin yang digunakan Ibnu Sina untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu sebagai sesuatu yang wajib ada, wajib al-wujud. Jadi wujudnya Tuhan itu ada. Nah, selanjutnya hubungan antara Islam dan filsafat. Pada masa Ibnu Rushd, filsafat itu mengalami serangan dari para ulama Sunni, terutama dari mazhab teologi Hanbali dan Asy'ariyah. Al-Ghazali, seorang ulama terkemuka di mazhab Asy'ariyah, menulis Tahaffuz al-Falasifah yang berisi kritik tajam terhadap tradisi filsafat, terutama yang dipengaruhi Neoplatonisme, dan menilai bahwa beberapa teori filsuf bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Ibnu Rushd ini dalam Falsafah Al-Maqal berargumen bahwa filsafat dan ajaran Islam itu tidak mungkin bertentangan. Karena apa? Karena keduanya adalah cara untuk mencapai kebenaran yang sama. Ia menyatakan bahwa jika kesimpulan filsafat tanpa bertentangan dengan teks kitab suci, maka teks tersebut ditafsirkan ulang. Ia menekankan bahwa penafsiran ini harus dilakukan oleh orang yang berakal, ulil albab, yang pada masanya itu disebut para filsuf. Nah, Ibnu Rushd juga itu berpendapat bahwa Al-Quran itu mendorong umat Islam untuk mempelajari filsafat. Karena apa? Karena pengetahuan tentang alam dan mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Ia itu mengikuti beberapa ayat Al-Quran yang menyeru tadi tentang alam, memberikan fatwa bahwa mempelajari filsafat itu boleh, bahkan bisa wajib bagi yang memiliki kemampuan. Ia juga membedakan 3 metode untuk membuktikan kebenaran. Yang pertama itu retorika, khotob, dialektika, jidal, dan demonstratif, burhan. Al-Quran itu menggunakan metode retorika untuk menjangkau semua orang, sementara filsafat menggunakan metode demonstratif yang lebih kompleks. Ibnu Rushd itu berusaha menjawab kritik Al-Ghazali tentang menunjukkan bahwa kritik tersebut lebih berkaitan dengan filsafat Ibnu Sina, bukan Aristoteles yang ia anggap sebagai filsafat yang paling benar. Nah, dalam bidang politik, Ibnu Rushd itu menyampaikan filsafat politiknya melalui tafsirnya terhadap karya Plato. Republik menggabungkan gagasannya sendiri dengan ajaran Islam, yaitu berpendapat bahwa menafsirkan konsep filsuf sebagai seorang imam, khalifah, dan membuat hukum. Sifat-sifat filsuf raja itu menurut Ibnu Rushd itu mencakup kecintaannya pada ilmu, hafalan yang baik, kesukaan pada kebenaran dan keberanian. Jadi Ibnu Rushd ini tuh menyatakan bahwa meskipun filsuf tidak memiliki kekuasaan, tidak selalu berkuasa, mereka tuh harus berusaha mempengaruhi penguasa menuju negara yang ideal, menemukan 2 cara untuk mengajarkan kebaikan kepada warga, ajakan atau paksaan. Dengan ajakan sebagai metode utama, ia menekankan bahwa perang itu harus menjadi jalan terakhir sesuai dengan ajaran Al-Quran. Seseorang penguasa menurutnya itu harus memiliki kebijaksanaan dan keberanian.
Ia juga berpendapat bahwa wanita tuh harus berperan dalam pemerintah, baik sebagai tentara, filsuf, atau penguasa, dan menyesalkan pembatasan peran wanita dalam masyarakat pada zamannya. Jadi Ibnu Rushd ini tuh menganjurkan kesetaraan gender dalam urusan peperangan dan damai, mengacu pada contoh prajurit wanita dalam sejarah. Jadi Ibnu Rushd ini tuh menerima gagasan Plato tentang proses yang dapat merusak negara ideal, memberikan contoh dari sejarah Islam seperti perubahan kekhalifahan Rasyidin menjadi sistem kerajaan di bawah Muawiyah dan dinasti Umayyah. Ia juga mencatat bahwa negara murabbitun atau muwahhidun yang awalnya ideal itu berubah menjadi sistem timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Nah, hukum Islam dalam pekerjaannya sebagai hakim dan ahli hukum. Apa sih hukum Islamnya? Jadi menurut Ibnu Rushd ini kebanyakan kan beliau kan mengikuti mazhab Maliki. Jadi yang merupakan mazhab dominan di daerahnya beliau, yaitu daerah Spanyol dan Maghrib. Salah satu sumbangan besar terhadap pemikiran hukum Islam adalah penjelasannya di buku Bidayatul Mujtahid, yaitu buku ini. Nah, Bidayatul Mujtahid ini merupakan perbedaan mazhab dalam hukum Islam, khususnya pembahasan sistematis mengenai prinsip-prinsip sebab yang mendasari perbedaan tersebut, sesuatu yang jarang dilakukan pada saat itu. Menurutnya, perbedaan mazhab-mazhab hukum dalam Islam itu hanya wajar, tapi tidak boleh dihindarkan juga, sekalipun mazhab-mazhab hukum Islam sama-sama berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi selalu ada sebab-sebab dan perbedaannya, al-asbab allati al-wajabat wal al-ikhtilaf. Contohnya tuh adalah perbedaan dalam memahami dan menafsirkan bahasa, atau perbedaan mengenai bagaimana pada masalah apa metode analogi atau kias dapat digunakan. Nah, dalam ilmu-ilmu alam juga Ibnu Rushd itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang ilmu alam, termasuk astronomi, fisika, psikologi, dan kedokteran. Nah, dalam astronomi di sini Ibnu Rushd itu mengkritik model Ptolemaic yang dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat Aristoteles. Ia menolak konsep episiklus yang digunakan untuk menjelaskan pergerakan benda langit dan membagi gerakan planet menjadi 3 kategori, yang terlihat dengan mata, yang terlihat dengan alat astronomi, dan yang hanya dipahami melalui filsafat. Ia juga berusaha mereformasi astronomi dengan memberikan dasar fisika, meskipun ia mengakui bahwa upayanya itu gagal. Nah, yang kedua itu kita belajar tentang fisika. Pendekatan Ibnu Rushd terhadap fisika itu lebih bersifat eksegetis yang mengandalkan penafsiran teks pemikiran sebelumnya, terutama Aristoteles. Meskipun sering dianggap sebagai pengikut baru, termasuk penjelasan mengenai teori minia, naturalia, dan konsep gaya yang mendekati pengertian daya dalam fisika modern. Nah, selanjutnya itu psikologi. Dalam bidang psikologi, Ibnu Rushd itu menjelaskan pemikirannya melalui 3 tafsir mengenai karya Aristoteles, De Anima. Dalam tafsir pertamanya ini, dia tuh mengakui teori Ibnu Bajjah tentang akal material. Pada tafsir kedua itu mengadopsi gagasan Al-Farabi, dan Ibnu Sina itu mengatakan bahwa akal agen itu memberi kemampuan untuk memiliki pengetahuan umum. Dalam tafsir terakhir itu dia tuh menemukan teori kesatuan akal yang menyatakan bahwa hanya ada satu akal material yang dimiliki oleh semua manusia, Teori ini tuh memicu kontroversi di Eropa, terutama di kalangan pemikiran Kristen seperti Thomas Aquinas. Nah, selanjutnya kedokteran. Teori medis Ibnu Rushd ini banyak dipengaruhi oleh doktrin Galenus yang berfokus pada teori humoralisme. Namun, ia juga mengajukan konsep baru, terutama pengenalan fungsi retina sebagai penerima cahaya, penolakan terhadap penjelasan Galenus tentang stroke, yang juga menjelaskan bahwa stroke itu berasal dari otak yang terhambat dari arteri dari jantung ke otak yang
lebih mendekati penjelasan modern. Selain itu, dia juga mengidentifikasi gejala-gejala penyakit Parkinson meskipun tidak menamainya secara khusus. Nah, secara keseluruhan, jadi Ibnu Rushd ini tuh berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggabungkan pemikirannya Aristoteles dengan observasi dan analisis yang kristis, meskipun ia seringkali beroperasi dalam perangkap pemikiran yang ada pada zamannya. Nah, jadi apa aja sih pengaruh Ibnu Rushd itu? Nah, pertama, pengaruh Ibnu Rushd dalam tradisi Yahudi. Moshe ben Maimonides adalah salah satu cendekiawan Yahudi yang paling awal menerima karya-karyanya Ibnu Rushd dengan antusias. Nah, jadi dia itu menganggap Ibnu Rushd itu sangat benar dalam pandangan tentang Aristoteles. Banyak penulis Yahudi pada abad ke-13 itu seperti Samuel bin Gibbon dan Yehuda ben Salomo Hakahon itu mengandung tulisan Ibnu Rushd itu sebagai sumber. Jadi karya-karyanya Ibnu Rushd ini tuh mulai diterjemahkan oleh bahasa Ibrani pada tahun 1232 dan pada tahun 1260. Jadi Moses ben Gibbon ini menerjemahkan hampir semua tafsirnya. Pengaruh Ibnu Rushd ini mencapai puncaknya di kalangan Yahudi. Jadi pada abad ke-14 dengan munculnya pengikut ajaran yang dikenal sebagai Aveyhorisme. Nah, yang selanjutnya itu pada tradisi Kristen di Barat. Jadi sumbangan terbesar Ibnu Rushd pada Kristen tradisi di Eropa Barat adalah tafsir-tafsirnya tentang karya Aristoteles juga. Nah, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, jadi banyak banget karya Aristoteles ini yang hilang, dan tafsir Ibnu Rushd ini membantu menghidupkan kembali pemikiran tersebut. Nah, karya-karyanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh cendekiawan seperti Michael Scott dan menyebar di kalangan kecendekian Kristen, terutama di kalangan skolatis. Muncul gerakan Aveyhorisme Latin dengan Paris dan Padova sebagai pusat intelektualnya. Nah, namun otoritas Gereja Katolik Roma itu berusaha membendung penyebaran Aveyhorisme pada tahun 1270 dan 1277. Nah, larangan ini tuh dikeluarkan tuh terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan tentang doktrin Katolik, termasuk ajarannya Ibnu Rushd. Nah, Thomas Aquinas ini meskipun mengandalkan Ibnu Rushd juga mengkritik banyak pandangan termasuk teori kesatuan, akal, dan doktrin keabadian dalam semesta. Meskipun Aveyhorisme ini tuh mengalami penurunan setelah abad ke-16, pengaruhnya itu tetap ada hingga sampai saat ini. Nah, selanjutnya ini pada tradisi Islam. Di dunia Islam itu pengaruh Ibnu Rushd itu tidak sebesar di tradisi Yahudi sama di Kristen. Jadi salah satu alasannya adalah lokasi geografisnya di Andalus yang jauh dari pusat intelektual Islam di Timur Tengah. Selain itu, fokusnya pada Aristoteles ini dianggap usang oleh para pemikir Islam yang lebih tertarik pada pemikiran baru yang diajukan oleh Ibnu Sina, pemikir Muslim yang baru mulai mempelajari kembali karya-karya Ibnu Rushd pada abad ke-19 yang terjadi An-Nahdah atau bagaimana kebangkitan budaya di dunia Arab, di mana karyanya itu menjadi inspirasi untuk memodernkan tradisi intelektual umat Islam. Nah, mungkin itu penjelasan saya tentang Ibnu Rushd. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas ucapan saya, mungkin ada yang salah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.